Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah, sholatan wa salaman ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil azizil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Al-ayah. Dalam keadaan yang sehat dalam bulan Ramadan ini, saya akan menjelaskan tentang keutamaan dari sabar. Sabar adalah salah satu sifat yang penting dalam agama Islam. Sabar dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menghadapi kesulitan. Sabar juga dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menahan diri dari melakukan perbuatan yang tidak baik seperti marah, dendam, dan lain sebagainya. Hadirin rahimakumullah. Dalam ayat tersebut dikatakan bahwasanya manusia harus saling mengingatkan kepada manusia yang lain untuk saling sabar. Artinya bahwa kesabaran manusia jangan setipis tisu, apalagi di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam firman Allah dikatakan, walanabluwannakum minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Artinya dalam ayat tersebut di Al-Baqarah ayat 155, dan kami pasti akan mengujimu, dan kami pasti akan mengujimu tentang sedikit ketakutan, sedikit kelaparan, sedikit kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Wa basyiris sabirin, dan sabar termasuk, dan sabar atau kegembiraan kepada orang-orang yang bersabar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Dari Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as-sabru salasun. Sabar itu ada 3. As-sabru ala ta'ah. Yang kedua, as-sabru alal musibah. Yang ketiga, as-sabru 'anil maksiyah. 3 hal kesabaran ini yang harus kita tanamkan kepada diri kita. Yang pertama, sabar untuk menghadapi ketaatan-ketaatan kita kepada Allah. Suatu contoh, sholat, puasa, dan lain sebagainya. Yang kedua, yaitu sabar terhadap musibah. Manusia tidak akan pernah lepas dari yang namanya musibah, apapun itu. Ada orang semisal kaya raya, dia tidak diuji oleh materinya, akan tetapi pasti akan diuji dengan keluarganya. Ada lagi orang yang sedang diuji
orang yang sedang diuji dengan keluarganya. Tidak diuji dengan keluarganya, akan tetapi dia akan diuji dengan materinya. Nah, itu kaitan sama kesabaran-kesabaran yang melatar belakangi di as-sabru alal musibah. Yang terakhir, as-sabru anil maksiat, sabar yang berkaitan dengan kemaksiatan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, sabar yang berkaitan dengan maksiat di era zaman sekarang itu banyak kaitan sama anak-anak yang notabene sekarang penuh dengan tantangan. Suatu contoh, kamu mau minum 1 sloki ini, nanti saya kasih 50.000. Nah, hal-hal semacam itu harus kita hindari, yang berkaitan dengan kesabaran anil maksiat, sabar untuk meninggalkan kemaksiatan. Itu kaitan sama 3 hal kesabaran. Maka dari itu dikatakan dalam sebuah hadis qudsi bahwasannya anallahu la ilaha illa ana wa man lam yashkur li ni'mai wa man lam yasbir 'alal bala'i wa man lam yardo bi qada'i ittakhid rabban siwa'i falyakhruj min tahti ardi was samai. Artinya, siapapun yang tidak mau bersyukur atas nikmatku, kata Allah, siapapun yang tidak mau ridho terhadap qadha dan qadarku, siapapun yang tidak mau sabar dengan ujian-ujianku, maka hendaklah orang tersebut mencari Tuhan selain aku, dan hendaklah mereka keluar dari langit dan bumiku. Jadi satu hadis qudsi yang sangat mengena terhadap kita, bahwasannya kita sebagai manusia harus selalu sabar pertama. Yang kedua, harus syukur terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Dan yang ketiga, kita harus menerima apapun yang telah ditakdirkan oleh Allah. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Santen parutan kelopo cukup semanten atur kaula. Allahul muwaffiqil aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.